Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan dan banyak nikmat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, sahabat Usman Huda Channel dan sahabat-sahabat semua yang dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi yaitu surah Al-Baqarah yang ke-60, ayat yang ke-60. Kita langsung saja, silakan sahabat-sahabat semua yang untuk menyimak. Yaitu kita akan belajar memaknai Al-Quran dari ayat kata per kata. Dan sekarang Al-Baqarah ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izistasqa Musa liqaumihi, untuk kaumnya, faqulna, maka kami firmankan, Allah berfirman, idribbi, pukulkanlah, bi'asaka, yaitu tongkatmu, al-hajar, kepada batu, fampajarat minhu, maka terpancarlah dari minhu, batu itu, isnata asyara, 12 ainan, mata air, qad, sungguh, alima, mereka kaum Bani Israel mengetahui, kullu, setiap, unasin, tempat mereka, masyrabahum, tempat minum mereka. Jadi 12.000 dari 12 suku, masing-masing satu suku 1.000 orang. Itu 12.000 ini. Begitu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu yang keras itu, 12 mata air, yaitu yang menjadi tempat minumnya daripada Bani Israel. Kulu, makan, washrabu, dan minumlah, mir rizqillah, daripada rizki Allah, wala ta'sau, mir rizqillah, daripada rizki yang Allah berikan, wala ta'sau, dan jangan engkau berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi, wala ta'sau, dan janganlah engkau melampaui batas, fil ardi, di bumi, mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Wa iz qultum, dan ingatlah, qultum, ketika kamu berkata, ya Musa, hai Musa. Jadi Bani Israel berkata, menuntut kepada Nabi Musa, ya Musa, hai Musa, lan nasbira, kami tidak akan sabar, ala, atas, ta'amin, satu makan, wahidin, dengan satu macam makanan saja, fada'u, maka mintakanlah, lana, untuk kami, rabbaka, kepada Tuhan kamu, yukhrij lana, agar menumbuhkan atau mengeluarkan, lana, bagi kami, mimma, daripada apa, tumbitu, yang tumbuh, al-ardi, di bumi, mim baqliha, berupa timun, wa qur, jahe, pokoknya sejenis kunyit, itu dia satu jenis ini, mim baqliha, wa qisaiha, timun jenisnya ya semangka, terus apa lagi itu jenis-jenis itu dah, semangka, mentimun, apalagi namanya sejenis dengan itu. Wapumiha, bawang putih, bawang merah, nah itu. Wa adasiha, dan adas ini bumbu-bumbu. Wa basaliha, dan umbi-umbian. Qala, maka Nabi Musa bertanya, padahal Bani Israel dulu dikasih enak hidupnya, tapi karena Bani Israel suka mengingkari janji, kedua suka munafik dan fasik, itu pagi beriman, sore kafir, pagi beriman, sore kafir, gitu terus. Itu dia tidak pandai bersyukur Bani Israel ini. Pakaian dikasih dari langit, kemudian makanan dari surga, air tinggal dia minum, pokoknya tidak dikasih kerja, hanya tugasnya mengikuti Nabi Musa. Tapi mereka itu lan nasbira, tidak sabar mengikuti arahan Nabi Musa, sehingga rezekinya dicabut. Justru dia minta supaya bagaimana dia bisa bertani. Qala, maka Nabi Musa berkata, atas tabdilu, apakah kamu ingin mengganti, alladzi huwa adna, yaitu dengan yang lebih rendah atau lebih murah,
billadzi huwa khair, daripada pemberian zat yang dia lebih baik. Artinya kalau bahasa letterlaknya, apakah kamu mau mengganti semua nikmat makanan yang Allah sajikan ini dengan makanan yang lebih murah daripada pemberian Allah yang jauh lebih baik? Ihbitu, maka Bani Israel dari saat itu kemudian di-stop makanannya dari langit, dan mereka langsung disuruh untuk berikhtiar untuk pergi ke pasar. Ihbitu Misra, kalau begitu pergi kamu ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, maka bagi kamu wahai Bani Israel apa yang kamu minta. Tapi kemudian karena mereka Bani Israel tidak pandai bersyukur, akhirnya mereka dikutuk. Itu sehingga ada yang ke pasar kemudian berusaha. Itu apa yang terjadi di sana. Wa dzuribat alaihimuz zillah, dan aku berikan kepada kamu, buatkan kepada mereka Bani Israel az-zillah, yaitu kesusahan. Jadi kebanyakan orang di pasar ini yang dibawa pulang susah. Sedikit orang yang pulang dari pasar itu bawa untung. Susah dan hutang saja yang dibawa. Karena pasar itu, yen pasar hilang kumandangnya. Kalau pasar sudah hilang kumandangnya, tidak seperti pasar di zaman Nabi, artinya tidak bisa dibedakan antara yang riba dengan yang halal. Tidak tahu mana ini koperasi riba, mana bank riba, mana bukan riba, pinjam meminjam kita tidak tanda, mana copet, mana maling, mana penipu, gabung jadi satu. Nah ini ciri-ciri pasar itu, isinya nanti pulang-pulang bawa susah, sedikit saja yang pulang bawa senang. Wa duribat alaihimuz zillah, dan akan kami timpakan kepada mereka itu az-zillah, kesusahan, wal maskanah, dan rasa miskin. Enggak ada orang puas, tidak ada rasa miskin saja dia. Waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka akan ditimpa pula dengan yaitu kemarahan dari Allah. Karena apa? Cara mereka ke pasar itu adalah dengan cara yang riba. Zalika, yang demikian itu, bi'annahum, disebabkan mereka itu kanu yakfurun, karena mereka itu ingkar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haq, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang jelas. Sekarang tidak ada orang membunuh ulama secara tanpa alasan yang jelas, tapi banyak sekali para ulama, para ustadz, yaitu para pendakwah yang dibunuh karakternya, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmunya, mereka ditolak ajakannya. Ini namanya sama dengan membunuh karakter, membunuh para nabi, seperti mereka membunuh para nabi. Coba kalau tidak ada hukum di negara kita ini tentang bahayanya pembunuhan, banyak sekali para alim ulama, ustadz, dan para dai kita yang akan dibunuh. Tetapi kemudian itu apa yang terjadi sekarang ini, pembunuhan karakter, yaitu penolakan dakwah, penolakan pada alim ulama. Bahkan banyak ulama kita yang dipersekusi, ustadz kita yang tiba-tiba hilang tanpa cerita, mereka dikucilkan. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi zaman sekarang itu di mana-mana sudah merajalela yang namanya raja-raja yang mirip Fir'aun. Itu ketika mereka disampaikan tentang perkara-perkara hak, justru mereka menolak, dan banyak sekali kepada juru dakwah yang mereka itu kemudian dipersekusi, dipenjara, bahkan hilang tanpa kabar. Apakah terorisme itu tidak dulu? Kalau ada tidak ada terorisme di zaman Nabi Ibrahim, maka tidak akan ada yang namanya Namrus. Itu tidak akan ada yang namanya Namrus kalau tidak ada Ibrahim. Itu. Jadi sama sekarang ini, agama itu harus disampaikan secara tegas. Kita menyampaikan agama ini apakah tegas? Nah, tegas. Rasulullah juga tegas. Kalau Rasulullah tidak tegas, tidak akan terjadi perang Badar, perang macam-macam, perang Khandaq dan lain sebagainya. Zalika bima asaw, yang demikian itu disebabkan asaw, mereka itu sudah bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, walladzina, dan orang-orang yang hadu, Yahudi, wan nasara, Nasrani, wassabi'in, orang man, ada, amana, yang beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila, dan beramal soleh. Ini ayat menerima ajakan Rasulullah SAW. Beriman kepada Allah, wal yaum, dan hari akhir, yaitu hari akhir, wa amila, beramal soleh, solehan,
beramal soleh, falahum maka bagi mereka ajruhum ganjaran bagi mereka inda di sisi Rabbihim Tuhan mereka, wala khaufun dan tidak ada rasa takut bagi alaihim atas mereka, wala dan tidak pula hum mereka yahzanun bersedih hati. Wa iz dan ketika akhazna kami mengambil mitsaqakum janji sumpah setia kamu Bani Israel, wa rafa'na dan kami angkat fauqakum di atas kamu at-tur bukit Tur, sampai akhirnya bukit Tur Sinai itu diangkat oleh Allah Subhanahu di atas kampungnya itu. Jadi terapung dulu bukit Tur Sinai itu. Turunnya ketika mereka Bani Israel sudah melampaui batas karena terlalu sering mengingkari janji yang namanya Bani Israel. Fauqakumut tur wa rafa'na fauqakumut tur, kami angkat di atas kamu itu yaitu bukit Tur Sinai. Khuzu berpeganglah kamu wahai Bani Israel ma dengan apa yang atainakum kami berikan kepada kamu yaitu berupa kitab Taurat yang dibacakan oleh Musa, biquwatin dengan kuat, wazkuru dan ingatlah ma apa yang fihi yang ada di dalam kitab Taurat itu la'allakum tattaqun agar kamu itu bertakwa. Summa kemudian tawallaitum kamu kemudian berpaling lagi mim ba'di zalik setelah kamu melakukan janji itu, falaula maka jika bukan karena fadlullah karunia Allah alaikum atas kamu, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum maka tentulah kamu itu semua minal khasirin. Walaqad dan sungguh alimtumul ladzi kami telah memberitahukan kepada orang-orang yang na'tadau minkum orang-orang yang melampaui batas daripada kamu, bis sabti pada hari Sabtu. Sudah dikasih tahu besok hari Sabtu jangan kemana-mana, di situ hari ibadah kita, kata Nabi Musa. Mereka berjanji tidak akan keluar pada hari Sabtu. Kalau sekarang ini kita hari Jumat. Tapi apa yang terjadi pada Bani Israel justru mereka itu terbagi tiga. Ada yang tidak pulang sampai siang jadi monyet putih. Kalau yang tidak pulang sampai sore menjadi monyet abu. Kalau yang tidak pulang sampai malam tidak ikut ibadah, maka dia inilah yang akan menjadi monyet hitam. Umat Islam, umat Nabi sekarang ini kalau hari Jumat pergi kerja sampai siang tidak Jumatan, dia jadi monyet putih. Kalau sampai sore enggak Jumatan, dia jadi monyet abu. Itu sifatnya akan seperti monyet abu, pasti dia mencuri. Kemudian yang ketiga, kalau sampai malam dia tidak pulang-pulang, tidak Jumatan, ini jadi monyet hitam. Ini jubah saya hitam nih, tapi saya tidak mau jadi monyet. Faja'alnaha maka kami jadikan yang demikian itu nakalan lima menjadi tanda-tanda di antara baina yadaiha kepada orang-orang sesudah dan sesudahnya, wa ma khalfaha dan sebelumnya, wa mau'izatan yang menjadi pelajaran bagi orang-orang lil muttaqin orang-orang yang bertakwa. Wa iz qala dan ketika dikatakan Musa dan ketika Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, innallah sungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kamu antazbahu untuk menyembelih baqarah yaitu seekor sapi. Karena dulu mereka itu saking cintanya dengan patung sapinya, mereka membuat patung sapi gitu. Karena saking cintanya dengan patung sapinya, seperti kita sekarang ini sayang sekali dengan dunia kita, itu disuruh meninggalkan patung sapi tidak mau dia. Nah, itu akhirnya mereka membuat patung sapi saking cintanya dengan patung sapi. Ketika Nabi Musa turun membawa ayat, mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Apa katanya? Qalu, mereka semua berkata Bani Israel ini, atattakhizuna huzwa, apakah engkau memerintahkan kami ini main-main Musa? Ini huzwan itu artinya main-main. Qala, maka Nabi Musa menjawab, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, daripada engkau jadikan aku minal jahilin, golongan orang-orang yang bodoh. Bagaimana perjalanan Bani Israel tentang kebodohan mereka menyembah patung sapi dan bagaimana pembangkangan mereka terhadap Nabi Musa, kita akan lanjutkan pada live berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.